Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rina Parlina dengan NIM 2106152 dari Teknik Informatik kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekuivalensi epsilon NFA ke dalam bentuk NFA dan DFA. Kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai proses ekuivalensi dari epsilon NFA ke dalam NFA. Nah, dalam pembentukan epsilon ini, yang pertama kita dibutuhkan contoh dari eklosur NFA. Kemudian kita buatkan tabel transisinya. Kemudian dibuatkan eklosur dari gambar tersebut dari epsilon NFA-nya. Kemudian kita gunakan fungsi transisi. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah gambar dari epsilon dari NFA. Kemudian kita buatkan tabel transisinya. Untuk tabel transisi ini kita disesuaikan dengan gambar, yaitu jika Q0, karena Q0 itu merupakan state selanjutnya yaitu state kosong, maka dia menghasilkan kosong, jika diberi inputan 0 ataupun 1 dia akan menghasilkan kosong. Nah, selanjutnya untuk Q1 diberikan inputan 0, dia akan menuju state selanjutnya yaitu Q2, dan jika diberikan 1 dia akan menghasilkan kosong. Untuk Q2 jika diberikan inputan 0 ataupun 1, karena state selanjutnya yaitu kosong, maka dia akan menghasilkan kosong. Dan untuk Q3 jika diberikan inputan kosong, dia akan kembali lagi kepada dirinya, dan untuk jika diberikan inputan 1 dia akan menuju Q1. Kemudian untuk eklosur ini, eklosur Q0 yaitu Q0 dan Q1. Nah, Q0 dan Q1 untuk eklosur ini, state dirinya sendiri juga termasuk ke dalam anggota eklosur. Sehingga jika Q0 dan selanjutnya ini merupakan state kosong, maka Q0 dan Q1 termasuk ke dalam anggota eklosur Q0. Nah, sedangkan untuk Q1 kan di sini ada inputan yaitu 0, maka yang termasuk ke dalam anggota eklosur dari Q1 yaitu dirinya sendiri, yaitu Q1. Untuk Q2 karena di selanjutnya yaitu state kosong, maka yang termasuk ke dalam anggota eklosur Q2 yaitu Q2 dan Q3. Sedangkan untuk Q3 karena memiliki sebuah inputan atau memiliki sebuah nilai, maka eklosur dari Q3 yaitu dirinya sendiri ataupun Q3. Kemudian jika kita sudah dibuatkan tabel transisinya, sudah ditentukan eklosurnya, kita ke langkah selanjutnya yaitu menggunakan fungsi transisi, di mana untuk membuat fungsi transisi ini kita memiliki rumus yaitu delta aksen sama dengan eklosur, di mana delta eklosur statement dikali I. Nah, berikut merupakan contohnya. Dari delta aksen Q0 dengan inputan 0, di mana eklosur dari Q0 yaitu Q0 dan Q1. Jika diberikan inputan 0, maka Q0 jika diberikan inputan 0 dia akan menghasilkan kosong, dan jika Q1 diberikan inputan 0 dia akan menghasilkan 2. Nah, eklosur dari Q2 yaitu Q2 dan Q3. Nah, selanjutnya untuk Q0 diberi inputan Q1. Nah, eklosur dari Q0 yaitu Q0 dan Q1 diberikan inputan 1. Q0 diberikan inputan 1 yaitu kosong, dan Q1 diberikan inputan 1 menghasilkan kosong juga, sehingga delta Q0 dan dari 1 yaitu kosong. Nah, selanjutnya Q1, Q2, Q3 juga dikerjakan sama seperti langkah-langkah seperti ini, fungsi transisi. Nah, jika sudah dibuatkan fungsi transisinya, kita buatkan tabel transisi dari hasil fungsi transisi tersebut. Nah, setelah dari buatkan tabel transisi, kemudian kita tentukan state akhir dari hasil tabel transisi ini. Nah, berikut merupakan hasil dari fungsi transisi yang dibuatkan ke dalam tabel transisi. Nah, di mana Q0 diberikan inputan 0 yaitu menghasilkan Q2 dan Q3, dan jika diberikan inputan 1 dia menghasilkan kosong, dan Q1 diberikan inputan 0 dia akan menghasilkan Q2 dan Q3, dan diberikan inputan 1 dia akan menghasilkan kosong. Untuk Q2 diberikan inputan 0 dia akan menghasilkan Q3.
Dan jika diberi inputan 1, dia akan menghasilkan Q1. Dan untuk Q3, diberi inputan 0, dia akan menghasilkan Q3. Dan diberi inputan 1, dia akan menghasilkan Q1. Kemudian, jika sudah, kita buatkan gambarnya seperti berikut. Nah, karena di sini state akhirnya Q3, dan yang termasuk ke dalam state akhir yaitu Q0 dan Q1, maka ini merupakan state akhir juga. Nah, dimana dari hasil dari I klosur NFA atau I epsilon NFA diubah menjadi NFA, maka seperti berikut. Ini gambar awal dan ini gambar akhir, atau dari ini merupakan epsilon NFA dan ini merupakan hasil dari berubah menjadi NFA. Selanjutnya yaitu mengenai ekuivalensi NFA ke DFA. Nah, dari contoh berikut sebelumnya kita sudah tahu ya langkah-langkah dari memindahkan dari epsilon NFA menuju NFA. Agar lebih mudah menuju ke DFA, dari yang tadi hasil akhir tadi kita rubah menjadi DFA. Nah, dengan cara karena Q0 merupakan memiliki inputan yaitu 0, sehingga 0 ini menuju Q2 dan Q3, maka ini termasuk. Tapi jika Q0 diberikan inputan 1, dia hasilnya kosong. Dan untuk Q2, jika diberikan inputan 1, dia akan menuju Q1, dan jika diberi inputan 0, dia akan menuju Q3. Dan untuk Q3, jika diberi inputan 0, dia akan kembali lagi ke dirinya, dan jika diberikan inputan Q0, diberi inputan 1, dia akan menuju Q0. Nah, untuk Q1 ini karena diberikan inputannya itu 0, dia akan menuju Q2, dan jika diberi inputan 1, dia akan menuju atau kosong hasilnya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materinya mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.